Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solam Al-Habid. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Pertanyaan pertama, jelaskan maksud qada dan qadar. Yang pertama, qada. Qada secara bahasa merupakan ketetapan, ketentuan, dan secara istilah qada yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz semenjak zaman azali, yang berlaku pada seluruh makhluk atau alam semesta. Sementara qadar dimaknai sebagai ketetapan yang sudah diwujudkan. Jadi qadar merupakan qada atau ketetapan Allah yang sudah terjadi. Soalan yang kedua, bagaimana pentingnya beriman kepada qada dan qadar Allah? Beriman pada qada dan qadar Allah itu penting, dan ia juga termasuk dalam rukun iman yang 6, yaitu seorang muslim meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu yang akan dialami oleh semua makhluknya. Soalan yang ketiga, takdir itu bermacam-macam, sebutkan satu persatu dan jelaskan. Yang pertama, at-takdirul am atau takdir yang bersifat umum, ialah takdir Allah untuk seluruh alam. Yang kedua, at-takdirul basyari atau takdir yang berlaku untuk manusia, ialah takdir yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji atas semua manusia bahwa Ia adalah Rabb mereka dan menjadikan mereka sebagai saksi atas diri mereka. Yang ketiga, at-takdirul umri atau takdir yang berlaku bagi usia, ialah ketentuan yang terjadi pada hamba dalam kehidupannya hingga akhir ajalnya. Yang keempat, at-takdirus sanawi atau takdir yang berlaku tahunan, ialah malam qadar pada setiap tahun. Pada tiap tahun akan ditulis apa yang akan terjadi dalam 1 tahun ke depan. Yang kelima, at-takdirul yaumi atau takdir yang berlaku harian, ialah takdir yang dikhususkan untuk semua peristiwa yang akan terjadi dalam 1 hari. Soalan yang keempat, berdasarkan penetapannya takdir ada 2, jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, takdir muallak merupakan takdir yang masih bisa diubah dengan usaha manusia. Contohnya berhasil meraih prestasi dengan giat belajar. Yang kedua, takdir mubram merupakan takdir atau ketetapan Allah yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Contohnya nasib manusia atau alam semesta yang bergerak sesuai sunatullah. Soalan yang kelima, qada dan qadar ada 4 tingkatan, sebutkan satu persatu. Yang pertama, al-ilm atau pengetahuan. Yang kedua, al-kitabah atau penulisan. Yang ketiga, al-masyiah atau kehendaki. Yang keempat, al-khalq atau penciptaan. Soalan yang keenam, apa hikmah beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, keimanan kepada takdir menyebabkan seseorang bertawakal kepadanya dan ikhlas serta semata-mata hanya menyembah padanya. Yang kedua, ridho dengan ketentuan atau ridho dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.